Halo semua, bersama lagi Derry di sini kawan Iya. aku. Akhirnya dia main juga ke podcast Count the Guy. Halo semua. Ya boleh mungkin ceritain nama apa segala macam tentang portofolio lah. Pakai pantun boleh? Boleh pakai pantun ya. Kalau hendak membeli stroberi diletak di atas kayu. Oke. Perkenalkan, saya Oka Dery. Saya asli anak Melayu. Asik. Melayu ya. Aku cigar maker. Ah ya, sang cigar maker. Iya, tukang buat cerutu. Tukang buat cerutu. Berarti cigar itu kan bahasa Indonesia rokok, tapi cigar maker tuh buat cerutu, bukan buat rokok ya orang bilang ya. Enggak. Buat rokok bisa juga. Enggak bisa. Beda buat rokok sama buat cerutu. Beda dong. Kalau rokok kan pabrik. Oh, ada gitu. juga sih yang redneck main linting pakai. Ya. Tapi cigar ini dia biasa skillnya itu, cara gulung itu kan soal skill ya, pakai tangan, handmade. Bahasa Jaksel enggak? Gak usah deh, bahasa Jaksel. Jadi udah berapa lama nih terjun ke dunia percerutuan gitu? Aku mulai kan itu terinfluence lah ya, terpengaruhin oleh om gula, dia suka cerutu 2020. Tapi aku mulai bisnis di tahun 2023. 2023 ya. Oke. Sebelumnya aku nggak pernah kerja sih, paling jadi waiters lah pernah. Pekerjaan yang pernah dilakukan tuh jadi Waiters 2 bulan di coffee shop. 2 bulan ya. Itu alasannya kenapa 2 bulan? Karena nggak tahan atau kayak? Karena ikut ajang pemilihan putra putri daerah dong. Oh, berarti ada maksud dan tujuan tertentu untuk pekerjaan waiters bukan, tadi. Bukan. Jadi waiters kan satu sisi nyari uang ya. Pengalaman juga ya. Tapi aku merasa kan cuma kalau kopi shop ini kan cuman soal biar kita dapat kawan aja. Kalau untuk soal salary kan mana bisa hidup. Betul. Jadi paling kita kok jadi misalnya kerja di kopi shop, mungkin ya rasaku dengan tato kupu-kupu kecil kan barista ya. Kita cuma dapat circle culture ya. Itu pasti. Kalau ada di usia muda itu, kalau bukan soal uang ya, tapi soal relasi kan, networking. Nah, akhirnya aku yang pasti-pasti aja lah gitu kan. Dan kayak aku mau kawin loh gitu, aku mau putih nih. Jadi aku pikir aku jadi putih jaga darah, jadi jaga darah ikut. Bukan jadi walid ya? Enggak, jadi walid ya. Tapi kan yang Bapak bilang kayak ada tato kupu-kupu kecil. Jadi kan orang tuh kayak Bapak bilang muda-muda ini kan jadi waiter atau barista kan, mereka nggak mikirin gaji itu untuk kedepannya, tapi untuk gaya ya kan? Iya, gaya itu betul kan? Kita kan moto kita kan gaya dulu, bergaya sampai kaya. Betul. Karena gini, first time jumpa orang kalau kita pakai sarung sama baju oblong gitu, kan nggak yakin orang kita, ya kan? Tapi soal cigar maker nih, cigar maker kan berarti usaha sendiri berarti? Usaha sendiri. Udah ada nama dari usaha? Udah ada. Royal Cigar, itu udah ada di platform media sosial, udah ada ya? Udah ada, Instagram udah ada. Instagram, namanya Royal Cigar doang? Atau ada tambahan? Sebenarnya Royal Daily Cigar, cuman aku lebih persingkat aja. Kenapa Royal gitu? Ini perlu tahu juga ya. Ya, kenapa Royal? Aku kan keturunan Royal Family of Memon Palace gitu kan. Oke. Jadi kayak udah ada pride aja gitu ketika aku pakai nama Royal, karena ini cerutu sebenarnya adalah tradisi legacy ya dari warisan atau dulu. Kalau menyambut tamu bakar cerutu dulu atau kita. Itu tamunya dikasih cerutu dari kita gitu, dari kita yang punya rumah. Kalau ini cerita, kalau cerita flashback dulu. Flashbacknya bukan history. Tuan rumah. Istana Maimun. Oke, balik Istana Maimun ya. Balik lagi Istana Maimun. Jadi dulu Tembakau Deli ini kan dulu Belanda datang ke Medan. Oke. Itu nanam tembakau, kontrak dengan Sultan Delhi dulu sebagai apalah penyewa lahan. Oke. Jadi memang ya itu tadi, inilah komoditi unggulan ya, tembakau Delhi ya, dari cikal bakalnya kota Medan gitu kan. Jadi ya atau dulu yang nanam gitu sama Belanda. Jadi rasaku ini legacy. Jadi apa ya, turun temurun jadi ke kau gitu ya? Sebenarnya nggak turun temurun, nggak pernah ada pabrik hilirisasi pembuatan produksi cigar. Selama ini jual bahan mentah dulu Belanda.
Oh. ke Jerman, ke Belanda kan. Nah, baru aja nih tahun ini pihak-pihak terkait lah yang nanam tembakau BUMN tuh PT PN2 itu nanam hilirisasi produksi tembakau. Nah, aku pengen seolah-olah aku nih swastanya lah. Paham. Walaupun dengan modal terbatas kan. Jadi rasaku ini kayak isu yang sangat menarik. Seandainya tembakau lokal gitu, itu diproduksi di tanah asalnya. Tanah Nggak asalnya. hanya di ekspor. Di luar ya, Iya. nggak hanya di luar ya. Soalnya kan banyak cerutu tuh kalau kita tahu di film-film ya kan, di luar negeri. Di Indo ada sih beberapa film, mungkin itu tadi yang Mbak bilang, itu mungkin ambilnya dari luar tadi ya Iya. kan. Oke deh, gitu. Aku sebenarnya jual cerutu ini pun 2023 sebenarnya karena nggak tahu juga mau ngapain kan. Susah kali nyari kerja di Medan. Iya Iya kan. paham. Meditasi aku mencari apa sih peluang. Sering tuh ngobrol sama sejarawan, budayawan. Oke. Main-main sama abang-abangan. Sebenarnya nggak abang-abangan, bapak-bapakan. Senior-senior di tour guide wisatawan. Oke. Mereka sering tuh cerita sejarah kota Medan, tembakau Delhi apa segala macam. Nggak ada produknya, wah. Padahal cocoknya jadi souvenir kan. Betul. Situ aku mikir, berangkat aku ke Jawa Timur, belajar aku ke Jember. Itu kan penghasil tembakau. 2023. Aku putuskan akhirnya, aku mulai. Sebenarnya kan anak muda ini sebenarnya ada sih ide-ide, tapi mulainya itu kan susah. Betul, mulainya. Mungkin terkendala. Sebenarnya modal berapa aja bisa Ya. sih. Jadi Bapak ke Jember tadi berapa lama di sana? Untuk di sana mungkin hampir 2 minggu. Tapi aku bukan keliling dunia lah istilahnya. Awalnya aku ke Malaysia nyari ke Jember, ke pesantrenku dulu, Magetan. Pokoknya aku hampir 40 hari lah. 40 hari. Hampir sebulan lebih aku nyari link. Dari Medan ke Jember jalan tuh enggak? Ya. Naik pesawat. Tapi sebenarnya aku nggak sanggup naik pesawat. Aku lebih senang kalau aku ke sana lagi, aku mau naik bus. Oh, jalan darat aja ya. Jalan darat karena aku sebenarnya terus terang kalau David Beckham kalau naik pesawat dia harus disuntik atau dikasih obat biar dia tidur. Karena banyak loh orang yang takut ketinggian. Betul, itu betul. Takut mati aku naik pesawat. Tapi Bapak takut ketinggian? Takut. Aku lihat ke mall aja gitu. Sana aku jalan sendiri. Aku kadang me time. Nonton bioskop dong. I don't have a girlfriend now gitu kan. Aku tuh kalau naik eskalator aku tuh ini kan yang ngadap langsung ke bawah. Aku selalu minggir karena aku kalau nengok ke bawah ada yang bisikin. Ya suara hati ya kalau kayak Industriar. Iya. Lompat gua kan. Karena gini, semua orang punya apa ya? Intuisif tahu gitu ya. Jaksel lagi. Ya. Kayak bisikan-bisikan yang ada di hati, tapi kalau aku ini dia seolah-olah menghindari itu, bisikan itu, tapi kadang merujuk kepada ingin melampaui itu. Lebih dari itu. Anxiety jatuhnya. Aku ada anxiety karena adalah problem-problem trauma masa lalu gitu. Itu sih. Jadi rasaku kemarin ada kawan ngajak ke Malaysia. Oke. Aku gak ikut karena takut naik pesawat aja. Terkendala di takut ketinggian ya. Takut ketinggian sama takut mati muda. Bisa sih ke Malaysia tanpa naik kapal. Naik kapal dari Tanjung Balai. Kapal bisa kan? Bisa. Oke, tadi balik lagi ke tadi apa? Royal Cigar ya. Gue balik lagi kayak Royal Cigar. Jadi ini mungkin ini dia lah ya hasil dari Royal Cigar handmade. Jadi guys, kalian bisa beli untuk ini bisa satuan atau enggak? Sebenarnya aku jualnya per box isi 10. 550.000. 550.000 per box isi 10. Tapi ini yang low kelas lah. Ini yang 30.000-an. Kita bakar boleh, Bang? Boleh. Ini 30.000 ini per piece dia. Per piece. Jadi ini sebenarnya tembakau yang difermentasi ya, beda sama rokok. Dia diperam macam wine. Peramnya itu berapa lama tuh? 2 tahun mungkin. Oh gitu. Bisa 2 tahun yang ini juga ya. Gue kira cuma seminggu. Di kopi aja. Aku nggak bawa cutter. Kira seminggu 2 minggu gitu. Jadi ini sebenarnya ini tadi suatu apa ya, legacy lah ya bisa bilang. Cikal bakal kota Medan kan dulu yang rawa-rawa ya karena adanya industri tembakau ini kan, makanya bisa
ya produk histori lah nih oleh produk Ya, sejarah ya kan. sejarah, bisa dibilang sejarah ini. Walaupun saat ini aku nggak banyak ngambil tembakau lokal ya, tembakau daily karena expensive ya, mahal. Oh, mahal. Mahal. Tapi untuk Royal Tiger tuh yang buat tuh cuman Bapak atau ada tim lain juga? Ada. Maksudnya di brandku. Di brand Bapak sendiri. Aku untuk tim produksi aku nggak di Medan. Oh. Ada di Ada lah ya. Ada lah pokoknya, jangan sampai Tapi nggak Bapak sendiri untuk yang ngebuat ya? Nggak. Aku dulu yang aku buat. Dari awal-awal Kemana-mana dulu aku ya, awal-awal dulu ya. bawa tas isi tembakau, Alat-alat itulah. alat-alat Ya, ya. keliling gitu kayak. Naik sepeda ontel? Enggak. Enggak ya. Ngasong lah istilahnya. Ontel aku baru punya sekarang. Jadi ini nggak ditarik dia, di kumur-kumur aja. Nggak di inhale. Ya. Beda kayak rokok ya. Tapi ini kalau misalnya kita nggak kita isap gitu, kita biarin, tapi kita pakai untuk besok, itu rasanya berbeda nggak? Berbeda pasti. Udah mulai beda lah gitu. Cocok sih sama kopi. Biasanya kan wine sama whisky kan. Ya. Ini cara kopinya gimana? Aku nggak bawa cutter ya, lupa tadi. Sampai terbuka aja udah bisa nih. Bisa nih. Tapi kalau cerutnya dia ada varian rasa atau gimana? Bisa dibuat atau enggak, gimana? dia cocoknya memang natural gini. Ada sih yang berasa-rasa, cuman rasaku nggak natural ya. Nggak natural. Nggak ini ya, kayak nggak klasik kali Iya, lah iya, gitu. iya. Terlalu Tapi ada. ada. Ini kan yang kita jual kan produk yang vintage ya, bisa dibilang ya. Enggak. Kenapa sih di modern kan? Yang modern ya biar aja lah vape pot dan lain-lain gitu. Ini biarkan aja. Ketika orang menarik ini kayak seolah-olah, oh ini loh yang dirasai atu-atu aku dulu gitu. Oh ini loh. Ya itu tadi ada memori flashback gitu kan. Tapi kalau untuk daya konsumen yang membeli cerut ini lebih rentan ke orang tua kali ya? Orang tua karena daya beli kan. Daya beli tadi. Nah yang settle pasti wah. Kalau untuk anak remaja ada juga pasti ya? Ada, cuman nggak banyak. Orang Medan nggak ada. Nggak, ini kan belum jadi tren di Medan kan. Tapi ini Bapak jual ke luar Medan juga nggak? Malaysia sih. Malaysia, langsung luar negeri ya dia. Untuk pembeli di Malaysia? Adalah, oke juga. Tapi nggak, belakangan udah kurang. Karena kan aku dulu ngarapin wisatawan ya. Aku kan dulu jualan sampai sekarang sih, jualan di Istana Maimun. Tiap hari tuh? Senin sampai Kamis. Dari jam? Dari jam 8 sampai jam 2. Dulu aku yang jaga. Sekarang aku udah punya apalah, adik-adikan lah. Kok pegawai macam betul kali ya kan. Adik-adikan. Adik-adikan. Itu bahasa Medan, adik-adikan ya. Aku kan si paling abang-abang. Iya. Royal Tiger. Ini udah bisa dibilang ya, mulai bisa-bisa nih 2-3 tahun nih di Medan. Insya Allah jadi tren. Ya, untuk amin. Sebagai momen perayaan, bukan habit tiap hari macam rokok ya. Tapi kayak misalnya, oh party, oh ada ulang tahun, oh rapat. Karena setiap terbakar sebatang cigar pasti akan menghasilkan keputusan-keputusan yang besar. Itu dia tadi kata-kata dari Derry. Tapi Oka Derry, namamu nih. Oka itu apa sih? Oka itu sebenarnya gelar adat. Aku pernah dengar Oka itu kayak orang kaya gitu, bukan ya? Mungkin dulu. Sekarang kan enggak. Akunya. Oka itu sebenarnya gelar adat. Jadi kayak dulu mungkin dia saudagar. Mungkin dia dulu penarik upeti zaman kesultanan. Atau dia mungkin dulu kaya manfaat, kaya wawasan, kaya adab. Atau orang yang memang terpandang gitu. Nah itu atu-atuku dulu di Batangkuis. Aku dari Melayu Batangkuis. Atau aku dulu kedatukan Batangkuis. Nah itulah Oka Derry. Itulah Oka. Artinya orang kaya. Cuman aku kayak nggak pede aja. Memang aslinya itu orang kaya. Memang orang kaya. Aku dipanggil di kalangan adat ya. Biasa kayak orang kaya gitu. Ya aku aminkan aja gitu. Kalau memang sana betul aku jadi orang kaya gitu. Dan itu beban sebenarnya, Pak. Beban. Kalau orang tahu kalau Oka itu sebenarnya orang kaya. Ada juga orang pakai Oka gitu. Berarti Oka itu memang khusus untuk di tadi yang gue bilang tuh kayak
orang penting, orang kaya dulu gitu. Iya, saudagar lah ya. Juragan. Aku sebenarnya mau bangun personal branding, cuman takutnya kira apa gitu kan. Buat aja semua, OKND. Pak. OKND. Iya, orang kaya negeri Delhi. Ada soalnya di Majelis Kerapatan Adat Kesultanan-kesultanan di negeri-negeri sebelah lah ya. Kayak Langkat, Serdang, apa segala macam. Orang kaya negeri Langkat, orang kaya negeri Serdang. Nah, itu biasanya digelar gitu sama. Tapi Bapak kalau misalnya ditanya tempat tinggal Bapak di Istana Maimun enggak kan? Dulu aku nggak pede kalau aku bilang aku orang istana. Aku tinggal di Istana Maimun dari dulu, dari kecil. Sampai sekarang? Karena nggak pede satu. Kan wah kali itu ekspektasi orang. Anak sultan itu glamor pasti mewah. Orang kerajaan, orang istana. Nyatanya itu kan dulu atau awak. Beban nggak nanti tiba-tiba karena awak dipuji-puji, awak membayar satu meja. Gitu. Betul. Kan harus jadi ketua organisasi kan, Iya. Macam jadi ketua OKP awak jadinya kan. Kalau selalu di ambong-ambong gitu kan. Jadi aku belakangan gue hilang kan itu apa ya, nama besar keluarga gitu. Tapi sekarang di Istana Maimun itu udah Sultan Delhi yang keberapa sih? 14. Itu dia pakai periode atau gimana? Enggak ya. Periode ya 5 tahun sekali ya. Macam kan nggak tahu. Sistem itu sistem demokrasi, mungkin sistem karena kan kepemimpinan bergilir ya kan. Semua bisa jadi pemimpin gitu. Becak mungkin banyak duitnya tiba-tiba narik becak 1.000 orang tiap hari dibawa, dia punya modal misalnya. Atau mungkin kan banyak tukang becak jadi anggota DPR. Iya. Senang orang sama dia misalnya, jadi pemimpin lah dia. Nah kalau di sistem monarki absolut, dia harus anak raja yang paling besar, putra mahkota. Berarti keturunan, turun Iya. temurun. Dan itu sampai mati. Berarti Bapak nggak bisa jadi nggak bisa. Tapi kalau dari silsilah dari Istana Maimun itu maksudnya dari adat Melayu Bapak itu di Istana Maimun dia apa gitu di Istana Maimun itu? Paham nggak sih maksudnya? Sebagai apa gitu? Kalau mana dibilang ya? Ada kerabat aja lah. Maksudnya kayak dia sebagai kalau di Batak itu kan kayak apa boru apa kayak kerajaan ini segala macam. Kok di Melayu nggak ada gitu-gitu. Silsilah dia Bapak itu apa itu? Aku kan sama Sultan Delhi sepupuan ya. Jauh tapi. Ya. Onyang-onyangku sama onyang dia abang adik gitu. Nah, itu pun aku dari nenek. Aku mungkin sebagai tokoh pemuda Maimun lah mungkin. Tokoh pemuda aja lah ya kan. Tokoh pemuda Maimun. Tokoh pemuda Maimun. Nggak ada gelar kita. Maksudku aku ekspektasinya aku apa itu di Maimun? Entah sebagai anak emas gitu. Anak emas. Oh ya, bahas Istana Maimun. Aku kepo nih sama Istana Meriam Puntung. Meriam Puntung kan. Ini sensitif nih karena orang-orang modern udah jarang ya apa ya senang dengan hal-hal sakral dan mistis karena banyak video-video gus-gus yang gitu kan. Tapi kalau soal Meriam Puntung itu kenapa dinamain Meriam Puntung? Karena dia puntung. Itunya, muncungnya itu. Terus katanya orang dengar ada suara gitu. Itu sebenarnya itu umum sih Wal, kayak kau ngapain. Ya paham aku, dengar ada suara angin pakai botol. Iya. Nah kau tahu nggak sebenarnya meriam itu nggak hanya ada di Medan, di Jakarta juga ada. Maksudnya meriam yang kayak gitu? Bukan. Berarti meriam Belina. Iya kan? Iya nggak salah kan? Nah, kau perlu tahu nih cerita sejarah Meriam Puntung, mau tahu? Boleh. Singkat aja. Aduh, jadi sejarawan ya jadinya. Meriam Puntung itu dulu sebenarnya peninggalan Kesultanan Aur sebelum ada Kesultanan Delhi. Nah dulu tuh orang Karo nih, datuk-datuk Karo lah di Medan. Ditaklukkan sama Aceh. Saat itu panglimanya orang India, tuanku panglima Goca Pahlawan. Nah itulah cikal bakal Sultan Delhi pertama. Ini namanya Meriam Puntung ini kan dia kalau ada demesiu dia pasti akan kalau dikasih mesiu terus kasih peletuknya luar gitu kan. Namun saat itu si
Mamang Khayali lah ya. Adiknya, mungkin abangnya Putri Jo atau adiknya. Dia ini datuknya orang sakti, mandraguna. Dia membelah sukma di alam nirwana serta senantiasa bersemayam di atas singgasana. Masuk dia ke dalam meriam itu. Gedegam katanya. Menembak sendiri meriam itu. Disiram air, gedegam. Basah. Terpental lah. Sejauh 80 km sampai ke Kabanjahe. Di Kabanjahe berarti ada? Ada potongannya. Itu potongannya. Meriam untung. Kalau nggak untung kan meriam utuh namanya. Iya. Ya kan? Arsenal pasti kan? Iya, Arsenal. Iya. Iya kan? Kabanjahe ya, Kabanjahe. sisa potongannya itu ya. Sisa potongannya. Itu dimuseumkan juga. Tapi aku belakangan pernah, orang yang sering nanya aku nih, aku tinggal situ sejarah. Belakangan aku terdistrak. Udah mulai nggak yakin nih sama histori hikayat. Ini kita kan, hikayat. Itulah cerita-cerita kesukuan kita gitu. Nggak masuk akal katanya. Kan di Deli Tua tuh, si Biru-Biru. Seandainya lah terpental dia. Nggak mungkin sampai ke Kabanjahe. Ya. Kita lihatlah mungkin ya di Palestina atau negara-negara perang. Ketika datang aja bom atau rudal, luar gitu kan. Itu kan nggak nyampe jauh kali. Iya. Paling kali kan. Iya. Paling berapa radius aja gitu. Paling jauh 1 kilo mungkin. 80 kilo mungkin. Gimana tuh? Kau lah melogikannya. Nggak masuk sih ke logika lu. Tapi memang mungkin ya. Tapi banyak orang sakti. Tapi banyak orang cerita seperti itu. Nah, dia Putri Jo. Dia tuh apa ya? Memancarkan green light in the sky gitu. Sampai ke langit dia gitu. Putri Jo. Apabila dia mandi. Oh. Nampaklah cahayanya sampai ke langit. Tengok sama Sultan Aceh, Iskandar Muda mungkin kan. Mungkin Iskandar Muda. Apa itu kan? Dicek, dikirim rombongan. Putri Jo mandi. Tuan Putri anak Raja Aru itu dipinang sama si Sultan tadi. Sultan Aceh. Nggak mau, ditolak pinangannya. Akhirnya itulah perang lah antara Aceh sama Aru. Aur itu kampung. Iya, kampung Aur dekat Memon. Akhirnya itulah perang. Itulah si adiknya atau abangnya itu Mamang Khayali. Dia ada 2 tuh, Mamang Khayali, Mamang Dewajid. Mamang Khayali itu jadi naga, Mamang Dewajid. Naga. Betulan naga ini. Naga. Karena kan cerita Melayu dan Karo ini kan banyak simbol-simbol naga. Mamang Dewajid jadi meriam, membelah sukma di alam nirwana. Si adiknya Mamang Dewajid jadi naga. Kalau di domino dia naga hijaunya lah, kali 30. Najong ya? Enggak. Naga di domino. Maksudnya dia naga yang paling tinggi. Oh iya. Naga hitam. Mayong enggak ya. Itu naga yang lewat. Itu naga yang kelas skater kan. Berarti sejarahnya Bapak agak tahu semua juga ya? Sebenarnya dulu aku mendalami, cuman belakangan aku lihat masa nongkrong kopi shop jumpa kawan kan, first time jumpa jadi sejarawan gitu. Nah, tapi kan dulu gitu. Dulu kan awal kita jumpa kan bla bla gitu kan. Jadi sejarawan gitu. Maksud aku belakangan kan aku tahu anak-anak muda nih nggak doyan sejarah. Iya. Apa yang dibahas lagi jadi sejarawan apa mau ngapain masuk TV gitu kan? Bisa aja kan masuk TVRI gitu. Tapi kok antusias ya terhadap apa ya, literasi sejarah ya? Aku sedikit lah. Dulu suka pas sekolah pelajaran apa? Olahraga nggak? Musik sih. Musik ya. Senian ya. Karena aku nggak anak IPS ya, nggak ada sejarah. Aku susur sejarah dari dulu. Karena aku dulu cabut di perpus. Baca buku. Kadang di musola, sholat duha. Sambil bersemedi. Oke, Der. Jadi punya bisnis Royal Cigar, kan? Bisnis lain Royal Cigar ada nggak? Yang bakal mau dibuat lagi ke depannya kira-kira? Buat catur kayu pakai resin. Buat catur resin. Catur olahraga itu. Tapi yang eksklusif, yang harga jutaan.
Itu udah ada jual? Belum, lagi ikut tempat. Ya pengen aja gitu. Enggak, orang udah ada jual kayak gitu? Belum ada aku juga? lihatnya tuh di Instagram Grab That India. Hmm. Itu kayak ngasih kita info terkait bisnis apa aja ada yang ada di negara Eropa, segala macam dunia lah ya. Rasa aku belum ada tuh di Indonesia. Tapi di luar negeri udah ada. Ada Rusia. Yang dia buat mahal dari kayu. Dari kayu, kotak-kotakan kayu, terus kotak-kotakan itu disusun macam yang kayunya itu warna hitamnya itu disusun. Nah sisa yang kosong itu yang resin warna merah, hijau, biru. Nah itu kan dia jadi macam kaca kalau dikasih resin. Kan mengeras deh cairannya. Baru anak caturnya resin juga. Ada cetakannya kok dijual. Aduh ini ide nih, jangan sampai nanti ada yang. Nah itulah Wal, pokoknya aku mau baca catur lah udah. Itu bocoran sedikit aja. Bocoran, terus kayak buat bisnis maju Melayu. Aku kan dari dulu suka bisnis, jadi kayak gak pandai kerja aja gitu. Bukan berarti aku sombong gak mau diperintah orang. Pernah loh aku jadi kerja di gudang kopi, kerja di mana aja gitu. Maksud aku basicku dari SMA juga udah jual gorengan keliling aku kelas-kelas, lagi jual parfum kan. Banyak lah kalau soal ide, mungkin lebih ke fokus Ciger aja duluan sekarang ya. Iya ya keren sih Ciger nih. Jadi itu tadi kalau mau beli di Instagram Royal Cigar. Tapi aku tengok belakangan ini sibuk kali ya, padat kali jadwal seorang Derry yang aku kenal ini ya. Apa karena ada pertemuan dengan beberapa? Sebenarnya gini, aku kan bangun personal branding. Oke, ya. Terus mungkin orang pengen banyak yang jumpa aku, ini pun ada jadwal mau radio apa segala macam gitu. Bukannya apa ya Wale? Radio mana nih? Radio Cium bukan? Enggak, lupa aku. Jadi kayak kalau nggak sibuk, sebenarnya aku nggak sibuk, aku nggak kerja. Ya. Santren aku. Pengangguran santai tapi keren gitu. Oke. Jadi kayak ya. Jadi kayak aku mikir kalau aku dulu pernah stuck 2-3 tahun gitu saat aku ikut komunitas agama gitu. Aku sibuk di masjid aja kejar akhirat gitu. Ketika aku nggak sibuk, nggak jumpa banyak orang, nggak kenal banyak orang, aku cuma mampu saat itu mungkin punya uang kalau dianalogikan ke rokok 2 batang 4 batang gitu, sehari. Cuman sanggup. Dan aku nggak mau lagi di posisi itu. Masa awak seorang lelaki yang dimana harus hidup untuk menghidupi, awak nggak punya penghasilan gitu. Cari kerja susah memang Wak. Di Medan nih cari uang itu gampang, ada aja sih kalau orang senang sama aku dia akan kasih kau. Betul, itu betul. Tapi kalau untuk cari kerja kayak susah. Tamatan kuliah aja ada masih banyak yang pengangguran. S2 aja kadang gojek kan, bukan berarti kita bilang itu pekerjaan tidak terhormat. Maksud aku karena kan jebakan gelar itu kayak S2 nanti mau kerja jadi ini nggak mau karena nggak sesuai. Oh dia punya marwah warung pendidikan gitu. Aku sih soal pendidikan aja nggak tinggi sih Wal. D2 yang cuma aku. Biasa orang tahunya D3 kan, ini D2 ada di sastra Arab, latihan bahasa. D2 ada? Ada. Yang aku tahu D3, D4 cuman. D2 itu dia cuma 4 semester untuk persiapan bahasa. Dia sebenarnya nggak kuliah itu, tapi dia ada gelar juga. Ikut sistem dari Saudi. Itu kan cabangnya King Saud, Lipia Medan, Lembaga Institut Pendidikan Islam Arab. Dulu aku situ ngapal Quran, bahasa hadis, belajar bahasa Arab. Berarti nggak ada yang bahasa Indonesia loh di kampus itu. Berarti hafiz Quran. Seperempat Quran, 7,5. Keren. Dulu itulah basic aku dari situ. Masjid sih dulu mungkin. Sempat. Marbot. Bukan marbot. Kan ya. Imamul ummah kan. Pemimpin. Aku pengen lagi sih masuk ke lingkaran itu, cuman rasaku masih muda kan, cari aja lah duit bukan. Cari relasi, cari duit segala macam lah pokoknya. Sampai aku jadi Imam Mahdi. Jadi nggak maksudnya jadi pemimpin lah karena udah punya banyak pengikut, banyak relasi, banyak kalau istilah ormasnya banyak anak main. Apa ya kayak anggota. Inti kan uang. Angsa. Anggota saya. Maksudnya kan realistisnya anak muda kan untuk untuk
mempersiapkan masa tuanya, dia harus punya pondasi yang kuat dan grassroots akar rumput untuk ketika dia udah umur berapa gitu 40, dia udah punya kerajaan sendiri, Betul, Cipil betul, Kingdom. betul, 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 betul. Masa anak muda sibuk main game misalnya atau dugem atau apapun itulah. Aku kemarin nengok sempat juga ya kan nengok SG Derry. Ya ada kata-kata caption yang aku bukan maruk segala macam, tapi ini sebagai untuk apa pekerjaan doang. Iya, aku ketahuan. aku basic aku teman-teman, aku basic aku imam masjid. Aku habis Quran. Aku punya kalangan circle agama gitu. Maksud aku ini untuk kepentingan bisnis memang. Kayak ketua-ketua itu kan di dalam, wah. Bawaan lu cerutu katanya, masuk kok. Atau jumpa MC klub teman-teman kita. Iya. Dan aku jangan sampai tahu mama aku lah ya. Ini udah lama juga nih aku sebenarnya karena nggak diposting aja nya. Karena udah kamera aku udah terang mungkin kan baru aja. Sebuah value gitu, achievement lah bagi aku udah bisa beli HP sendiri. Dulu dibelikan mama kan. Begitu pun bukannya HP baru. Mama yang beli HP baru, HP-nya untuk awal. Iya. Diturunkan dia ya. Nah, sekarang kan aku bisa bangga untuk bukan berarti aku sukses, kayak aku udah bisa menghidupin diri aku sendiri. Suatu achievement lah ya. Achievement. Tapi aku shock. Kenapa aku baru bisa tahun ini? Iya. Itu tadi, Pak. Sebenarnya banyak ide yang kita buat cari uang itu gampang, cuman untuk terjunnya itu ada suatu kendala gengsi, atau Pak. Gengsi juga sebagai faktor juga. Oke, bahas tentang yang sedang tren aja ya sekarang lah ya. Untuk yang sekarang tren itu kan Bapak nengok sekarang ada nggak? Bapak pakai Instagram pasti? Iya. Nengok teman-teman di coffee shop yang sekarang udah DJ-DJ-an, nengok nggak? Yang dia udah yang di bar coffee shop tuh udah ada DJ bar take over namanya, tahu nggak? Culture baru dong. Culture baru. Aku sering tuh ikut tuh. Ya kan? Kadang ya. Itu menurut Bapak sebuah konten yang bakal jangka panjang nggak? Atau untuk fun-fun doang sih sebenarnya? Atau bisa menaikkan value seorang tempat coffee shopnya itu dengan membuat suatu konten seperti itu? Rasaku ya, ini rasaku nih. Siapa sih yang nggak suka masuk klub mungkin ya kalau udah pernah ngerasain. Nah itu untuk mengenang euforia apa aja kayak ya biar mensuges diri maksudnya. Ya udah untuk seru-seruan aja gitu dan nggak harus minum alkohol. Ya. Kan ngopi bisa juga kan. Betul. Tapi sempat pernah mau jadi DJ nggak? Sempat DJ, cuman kayak nggak basic aja gitu kan. Awak terlahir dari kaum agamawan. Abang ipar aku kan ustadz. Kakakku nikah sama ustadz gitu kayak. Sebenarnya nggak berat kali sih. Seandainya aku pun jadi DJ, yang jadi masalah kalau seandainya bapak aku ulama mungkin ya. Kiai pesantren misalnya. Anak kok DJ gitu. Iya. Aku aja yang nggak. Sebenarnya apa sih? Kalau kita jadi DJ apa sih? Apa maksudnya gini? Digandrungi banyak cewek gitu? Enggak sih, mungkin pandangan orang seperti itu atau orang ngelihat kita sebagai DJ, wah keren nih segala macam. Tapi enggak harus yang digandrungi cewek, enggak ya. Soal keren ya. Keren doang. Soal duit dong harusnya. Duit juga. Terus juga kalau kita bahas ke musik, untuk belakangan ini lebih sering dengar musik apa sih Pak? Hip hop. Oh, aku nengok SG Bapak juga tuh kemarin ya. Aku udah lama sih suka hip hop dari SMP. Reverb Nation. Oh, tahu kan yang dulu kan nggak ada YouTube. Reverb Nation kan? Reverb Nation. Zaman-zaman Ucok Munte enggak? Ucok Munte bukan. Wisnu Bangun. Ucok Munte tahu, Ucok Munte tahu lah. Dari tua endah, labu kuta-kuta, labu kabali ras perumahan Polonia. Itu masih ada orangnya nyanyi. Masih ada lah Bang Wisnu Bangun. Cuman aku belum sempat dapat info event di mana. Asli Medan dia tuh. Iya. Orang Karo. Masa nggak tahu, Bang? Daily Tua. Nggak pernah dengar. Daily Tua. Aku jarang dengar hip hop sih. Iya. Aku genre aku hip hop karena lirikalnya itu kan ujung-ujungnya itu sama macam pantun. Sajak-sajak gitulah bait-baitnya gitu. Iya sih.
Tapi hip hop di Medan, aku kan nggak pernah ngikutin. Jalan nggak hip hop di Medan? Kalau dari bapak Rasa lihat. aku ya, Ya. ketika rasaku nih, maaf nih teman-teman, nih pandangan aku melihat kayak masih ada sekat loh. Karena di Medan ini kurang masalah support, semua merasa paling dominan. Misalnya nih yang ini buat ini, yang ini nggak datang, yang ini buat ini udah kayak Dia udah masuk. nggak Ya ya ya. nggak macam kalau ada event hip hop, semua anak hip hop yang cinta hip hop apa semua jumpa, Nggak gitu. nggak gitu. Dan Kayak ada circle yang kayak hip hop yang high class, hip hop yang mungkin rasa aku ya. Iya 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 iya. Ya. Di kelas-kelasin gitu ya. Iya. Nggak ada yang kelas-kelasin, cuman kayak ada gap, kesenjangan gitu. Misalnya kayak yang eventnya di kafe-kafe oke. Nah, ada ini yang underground. Underground gitu-gitu. Ya, ya, ya. Sebenarnya gini, itu kan cara orang-orang hip hop atau si pelaku untuk terlihat keren aja. Semua kan berhak untuk keren kan. Betul. Jadi kayak rasaku pengennya sih kok hip hop Medan ini industrinya hidup lah, sehingga nanti yang nampil pelaku-pelakunya si rappernya ini kalau ada tiket masuk kan lebih semangat orang kan. Ya pasti kan si pelaku si rapper pasti dapat fee kan. Fee dari situ. Yang aku tahu sih rapper yang bahkan jambul tuh rapper ya? Hip hop tuh. Jambol. Itu hip hop. Ketua kita itu Jambol hip hop rapper. Kok tahu Pak? Aku nengok dari Instagram aja sering dia storyin. Aku kalau untuk rap di Medan Bang Bademes sih, Bang Akbar. Aku tahu juga Narto, Northblock, Bang Niko, Opai. Banyak sih Bang, si Ego, sama Black. Narto sih yang lagi sama ini dari Medan yang ada nama di Jakarta Bass Boy. Itu hip hop tuh. Tapi aku dulu kalau hip hop ya. Yang di Harimau Sumatera itu siapa? Tuan 13. Itu Medan juga itu aslinya. Kayaknya Medan sih. Rasaku Sumatera lah, nggak tahu aku Medan mana. Cuman aku bukan kemaruk ya, kayak ya dari dulu aku udah suka hip hop, cuman kayak baru-baru aja aku baru muncul lah sebagai pendatang baru ya. Terus kayak sok-sokan skena, kadang gaya-gaya merasa paling apa ya, kayak show off kali lah, merasa paling dominan gitu. Kadang aku rasa aku ya, karena mungkin aku pendatang baru yang kok tiba-tiba muncul kok pakai topi apa kok Mayor Jenderal. Oh yang semalam maksudnya. Ya. Aku kan sebenarnya Maijen bintang 2 aku. Pura-pura aja nih gue tinggal Mayor TNI kan bukan? Iya. Panglima TNI kan. Kayak Wak Doyo ya. Kok genre apa sih Wan? Aku All genre. All genre aku. Tapi kalau reggae kok suka nggak? Reggae masih bisa lah aku dengerin, masih suka lah aku reggae. Tapi nggak yang terlalu reggae, nggak terlalu Jamaika kali ya. Yang ini apa sih? Kalau Bob Marley kan Jamaika kali kan? Iya, ini reggae yang reggae santai aja sih. Santai. Yang nggak musik kau nggak reggae yang gimbal gitu? Nggak gitu aku. Nggak gitu. Nggak suka yang gimbal? Nggak suka. Ras Muhammad? Masih suka aku Ras Muhammad. Ya. Suka dengan musik ini. Nyalakan api. Iya itu masih suka aku. Itu reggae ya? Aku reggae, pop punk, Stand Alone. Karena aku pernah request tuh pas menampil. Wanita masih banyak. Kulihat kau bersamanya. Ternyata memang ku kalah. Dari segi hartaku tak punya apa-apa. Tuh pengalaman aku. Karena suka kali lagu itu karena pengalaman. Karena aku pengalamannya kayak mana sih kalau boleh singkat aja. Aduh. Semoga mungkin yang merasa nanti enggak lah, enggak. Ya aku for apa ya? Aku udah nggak punya, I don't have a girlfriend. Udah mungkin 2 years, 2 tahun ya. Or 3, maybe more gitu. Okay. Sering sih
di ghosting, ditinggal gitu. Mungkin aku dulu pernah dapat cewek yang jadikan aku tuh selingkuhan. Dia bilang dia putus LDR. Pelampiasan gitu, enggak Bukan. juga. Dia LDR sama cowoknya nih. Oh, paham. Orang Aku jadi ketiga ya, iya, orang aku jadi ketiga. selingkuhannya. Ya udah, aku kalah karena dia selalu support spend money ke memfasilitasi si cewek ini. Tapi yang bodohnya kenapa si cewek ini mau gitu untuk terbuka ke bapak, sedangkan dia punya cowok gitu. Dibilangnya dia udah putus. Masalahnya gini, aku kalah di uang. Terus dia judi online. Si cowok kalah lah, Wak, judi online. Ya. Aduh, Tapi si cewek ini tahu kok dia judi online. tahu lah. Aku sering cari. Ya. Ini yang terakhir nih, terakhir kali nih, cerita yang terakhir Enggak. kali. Enggak. Banyak sih, Wal. Tapi kalau untuk bahas bodycon nih. body count ya. Body count. Tapi kalau yang untuk yang terakhir itu di ghosting juga. Di ghosting, belum pacaran. 2 bulan lah. Tapi Dia sekarang lebih, ngedekat. dia lebih pilih cowok yang lebih skena. Yang pakai rantai, bukan? Yang lebih skena lah. Ya, aku Oh. mungkin saat itu don't have much money, nggak punya banyak uang kayak literally gitu kayak literally Jaksel. Tapi situ udah buat ini. Belum, udah, cuman masih merintis. Siapa sih Oh. cewek yang mau nemani kita merintis? Ada aja sih Ada. memang, cuman kayak rasa aku nggak dapet. Aku sering nyari tropical one. Tropical tuh kayak cowok yang idaman semua laki-laki pasti suruh sama dia. Karena aku ini sebutin lagi ya bahasa Jakselnya ya. Love language aku word of affirmation. Oke. Word of affirmation kayak suka ngobrol atau suka apa gitu. Apa sih istilah aku? Apalagi aku badut gitu, bisa ngobrol sama cewek ketawa gitu. Bukan badut ya. Apa istilahnya? Lucu lah gitu. Iya, paham. Nah, cewek itu senang. Rupanya dia senangnya 2 minggu aja, Wal. Cewek itu dia minta makan sushi, terus kayak makan udon apa segala macam yang di yang lewat itu, ya kan? Jalan sendiri itu ya. Awak pun kan bawa dia kan. Adik makan nanti, abang udah makan di rumah. Lauk mama dencis sama sayur yang ngangatin semalam. Udah diangatin kan. Kan gitu enggak? Iya. Bukan kan aku masih berproses, belum banyak uang. Nah, aku sering ditinggal itu karena apa aja kan, realistis aja, Bang. Cek sekarang bukan matre ya. Kitanya aja nggak ada duit. Betul, itu betul. Tapi kalau untuk memilih cewek pasangan tuh Bapak ada kriteria atau apa gitu nggak? Sebenarnya gini, aku kalau untuk cewek ya, aku nggak mikir dia harus cantik atau apapun itulah. Cantik sebenarnya bonus. Sebenarnya boleh aja sih kalau ada memang mau aku kan. Lebih suka yang punya wawasan sih, ngobrol asik, bisa ngasih support, mau motivasi. Terus kok dalam segi ngobrol, dia ada isi kepala lah, bukan soal dia cantik berapa kali ya, sampai umur berapa cantik. Paham. Terus dia bisa menjaga dirinya gitu. Merawat diri. Bukan. Menjaga diri dalam apa nih maksudnya? Menjaga diri dalam artian menjaga kesepakatan yang kayak komitmen bareng gitu. Misalnya dia, bukan berarti aku posesif ya. Dia boleh aja berkawan sama cowok, tapi tolong kasih batasan, jangan merespon lebih jauh. Paham. Karena aku sering diselingkuhin. Yang penting dibatasin lah ya. Aku pernah ditinggal nikah loh, gara-gara aku nggak batasin itu. Ditinggal nikah. Fuck to love, I don't care. Tapi untuk sekarang ada nggak deket-deket gitu? Oh, kok sekarang ya, aku udah mulai di notice. Bukan berarti aku disukai banyak cowok, maksudnya cowok, cewek. Iya. Maksudnya gini, nggak seganteng kau awal gitu kan? Terus. Aku mungkin kan aku sering bangun value, maksud aku bangun personal branding ya memang kalau dulu kan SMP cewek kan suka cowok famous kan. Betul. Iya kan? Ada duitnya mungkin yang topi CPDK gitu atau Spidak. Maksud aku sekarang soal value itu untuk awal ya, first time udah banyak di notice, banyak lah, bukan gebetan ya yang aku deketin, cuman aku bukan HTS juga sih, kayak nggak mau pacaran aja gitu. Aku kan komunitas, aku kan masuk grup Indonesia Tanpa Pacaran, hijrah.
komunitas tanpa Komunitas pacaran. Indonesia tanpa pacaran. Indonesia nih ya. Indonesia. Indonesia. Udah kelas terkenal. Indonesia ya. Ketum pusat. Ketum pusat ya. Iya. Gila kali ya. Tapi untuk yang dekat-dekat ada ya. Aku maunya sebenarnya gini ya, kayak beban ekspektasi keluarga besar juga, karena kan kalau dulunya nih misalnya aku kan bangsawan, Iya. berarti kan bibit-bibit bobot kan, walaupun aku enggaknya macam keluarga sah mungkin kan, ya setidaknya kan aku punya marwah yang dimana aku harus dapat cewek bervalue. Itu sih tantangan aku. Maksud aku bukan berarti aku punya standar yang tinggi, wal, cuman rasa aku belum ketemu aja, mungkin sabar lah ya. Mungkin di umur 30 pun aku nikah, nggak masalah. Jadi masalah di bapak, umur bapak nikah di umur 30 atau nggak masalah. Kan nggak mungkin aku macam betul kali harus anak Sultan Johor gitu, kan nggak mungkin. Atau adiknya Pangeran Matin gitu, kan nggak mungkin. Nanti mewah kali nikahnya, ya kan. Ya ada sih veteran ya, istilahnya udah ada yang di PT. Iya. Cuman belum. Tapi udah di bidik ya? Di bidik. Tinggal di gitu. Jadi kayak kayak kejam lah, Wal, untuk apa ya, hubungan sama cewek-cewek. Kayak aku mikir kejam kali loh kalau dunia ini sama orang yang nggak punya uang, laki-laki yang nggak punya uang. Tapi Royal Cerutu ini ada nggak minat cewek? Ada juga sih, cuman sempit kali lah. Tapi ada yang konsumsi di semenjak di Medan ini 1-2 cewek gitu. Ada lah. Biasanya itu udah tua juga. Tapi aku lihat dari Instagram bapak nih, ada orang turis datang. Itu bapak yang mendekatkan mereka atau mereka yang datang ke? Memang orang itu udah tahu kita, karena kan guide teman kita. Oh gitu ya. Terus kedua kayak, kau tahu nggak ya, kok cewek-cewek sekarang tuh ekspektasinya sama hidup tuh udah tinggi sekarang standarnya. Lebih tinggi karena mungkin TikTok standar atau apalah gitu, belajar 15 juta gitu misalnya. Jadi dia terdoktrin dari itu ya. Terdistrak dia, kayak aku harus dapat cowok mapan gitu. Tapi aku ada dengar cerita cewek ini nggak mau kalau cowok nggak bawa mobil. Aduh, supir angkot maksudnya. Jadi dia terima supir angkot lah ya. Iya. Kalau konteksnya dia ngomong gitu kan. Max Rate kan ada bilang. aku mikir gini kan, kalau kamu memang mau cowok bawa mobil, kau harus value lah, kau harus juga punya mobil gitu. Gitu sih. Bisa aja. Aku pun juga adanya family car gitu. Tapi untuk apa aku bawa, aku banggain sama cewek, kalaupun aku ngisi minyak 200 aja kadang masih mikir. Ada kalau untuk apa ya, bangun apa ya, kadang kan kita jumpa cewek itu kan harus terlihat maksimal kan. Bisa aja nih aku wajak dia atau apa gitu, cuman rasaku ngapain gitu kalau memang masih punya mama awak gitu. Betul belum punya diri kita sendiri ya. Oke, udah di penghujung nih. Jadi aku setiap penghujung tuh aku ada 5 pertanyaan, tapi kau harus jawab cepat. Gimana tuh misalnya? Contoh, kalau lebih suka di atas atau di bawah gitu. Aduh. Tapi dia langsung dijawab gitu. Tapi nanti aku ditanya kenapa milih jawaban itu gitu. Jadi nanti aku kasih pertanyaan, nanti jawab cepat. Pertanyaan pertama nih. Suka di dalam apa di luar? Dalam lah. Hah? Di dalam. Kenapa? Aku sering meditasi di masjid, dalam masjid. Alasan itu. Itu cari aman apa enggak nih? Ini maksudnya apa nih, di dalam di luar nih? Maksudnya bebas lah. Di luar aja. Kenapa di luar? Biar aman aja. Suka bakso atau mie ayam? Mie ayam. Kenapa? Enak aja gitu, mie ayam Mahmud. Bukan Alziat ya? Iya. Jadi habis bersemedi tadi makan mie ayam. Iya, kan saling terhubung ya. Iya. Oke, suka besar apa yang kecil? Besar sih. Besar ya. Apa ini? Tekadnya? Ya, besar aja wawasannya. 2 pertanyaan lagi. Kenapa nggak otak? Kenapa? Karena bisa cuci muka. Maksudnya?
Enggak. Ya suka yang besar aja gitu. Apapun itu. Pengen jadi orang besar misalnya. Suka gelap apa terang? Aku takut gelap, terang. Takut gelap. Berarti sama hantu takut? Iya. Pernah jumpa hantu? Enggak pernah seperti itu. Diganggu? Pernah. Diganggu dengan apa? Bunyi-bunyi barang gitu. Di Istana Maimun? Ya, lebih seram lagi dong. Istana Maimun, serem. Dia kalau malam Jinnya tuh kok di Memon nggak tahu. Nampak. Serem lah di Memon, namanya bangunan tua. Jin Kazama. bukan. Bukan. Jin dan jin bukan. Badan naga ular besar. Kepala wanita. Indosiar dong. Kayak Indosiar. Ada background musiknya juga enggak? Dari ujung timur. Yang terakhir deh. Yang terakhir. Oke. Suka cewek tinggi apa cewek pendek? Pendek. Kenapa? Biar bisa ngerangkul aja. Kok tinggi kan? Iya sih. Gini ya. Maksudnya kalau imbalance gitu. Balance biasa kan model-model. Mana mau sama kita? Siapa bilang jangan pesimis tuh? Yang pesimis ya. Boleh lah tinggi. Tinggi ya. Sepantaran ya. Sepantaran. Dan tinggi kali. Nanti ketinggian dia. Nggak bisa dirangkul gini ya? Nggak bisa. Oke Der. Thank you lo udah main ke podcast aku. Ya. Siap. Mungkin nanti ada next konten lagi. Aku bakal undang kau lagi. Siap. Tapi jangan lupa teman-teman beli Royal Cigar di platform Instagram udah ada. Ini ownernya. Cigar maker. Cigar maker. Dari sang cigar maker. Thank you. See you again and bye.